Bang Noel, dari isu kecurangan, kemudian sekarang tekanan penguasa, pertanyaan saya sebetulnya apakah kubu Prabowo Gibran juga menolak keras segala bentuk kecurangan dan tekanan kepada paslon manapun, kepada pendukung manapun? Ya, itu termanifestasi dan terkonfirmasi ketika Pak Prabowo mensepakati apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan, Muhaimin, begitu juga disampaikan Mas Ganjar bahwa pemilu curang adalah lawan musuh bersama kita dan itu musuh nyata demokrasi. Dan itu disampaikan secara terbuka oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo juga tidak menginginkan namanya pemilu itu curang. Beliau sampaikan dengan tegas, pemilu nanti harus jujur dan adil. Karena jangan sampai merusak demokrasi. Itu kan terkonfirmasi dan itu disampaikan Prabowo langsung. Jadi saya rasa persoalan kecurangan dan sebagainya itu menjadi komitmen kita bersama. Nah persoalannya ini kalau narasinya Anies Amin kan bicara tentang perubahan. Kalau kita kan bicara tentang keberlanjutan. Nah paslon yang satu bicara tentang ketakutan. Ini kan aneh. Harusnya bicara juga hal yang narasi yang bagus dong. Jadi kita senang. Jadi ada gagasan-gagasan yang bisa kita kawal untuk demokrasi ke depan. Jangan ketakutan-ketakutan. Masiku itu masih jauh, tenang aja. Mas Sato aman-aman aja sampaikan. Dia tertekan dengan dirinya sendiri, tertekan dengan cara berpikirnya. Wajar dong Pak Nul. Jadi terintimidasi. Kenapa Mas? Wajar dong, Pak Nul kan banyak punya perangkat kekuatan. Jadi kalau kita naik di ring tinju, kalau pidato wajar ada yang takut. Kami pun sebenarnya takut, tapi harus tidak berani. Seberapa apa yang dirasakan oleh namanya Hasto. Saya ini sudah diterorisin. Saya sudah diterorisin. Lah kan Kang Mas tahu. Kalau dia nggak ada apa-apain, cuman dia ketakutan dengan bayang-bayangnya dia sendiri. Oke, coba dijawab dulu Bang Roni. Koalisi Anda dianggap menggaungkan narasi ketakutan. Lah iya emang ketakutan dan itu Bang Roni dijawab dulu. Tahan dulu Bang Noel. Proses ini tidak serta-merta. Ini kan rentetan kejadian. Yang kemarin saja memobilisasi aparat desa, perangkat desa, itu nyata-nyata loh. Harusnya Bawaslu bertindak tegas karena sudah diatur di dalam undang-undang gitu loh. Kenapa seperti ini? Maka kita kan juga ikut bersuara menyampaikan. Jadi begini Bang Noel. Kalau Bang Noel sampaikan bahwa Pak Prabowo sampaikan bahwa ini kita harus menjaga pemilu ini supaya pemilu ini berjalan tanpa kecurangan. Tetapi kemarin kita lihat bagaimana perangkat desa bisa dikumpulkan puluhan ribu seperti itu. Gini Roni, Jadi Roni kasih kesempatan saya kasih gitu, penjelasan. Ya, gini Roni. Tadi kan, jadi gitu. Jadi begini loh, peristiwa-peristiwa ini juga bukan hanya apa kita yang berbicara, masyarakat luas dipertontonkan seperti ini dan ini menjadi road notice, Bang Noel. Ini menjadi peringatan dalam proses demokrasi kita ini. Betul. Sepakat nggak? Bang Noel sepakat ya? Ya? Jangan dong memakai cara-cara seperti ini. Kita harus benar-benar menjunjung proses demokrasi ini. Ya kan? Jangan kita dipertontonkan pada masyarakat hal-hal seperti ini kan. Melibatkan aparat, kemudian melibatkan perangkat desa yang secara terang benderang. Ini kan fakta-fakta yang tidak bisa terelakkan. Enggak, itu gini Roni. Jadi gini loh. Ketika balihonya Ganjar Mahfud dicopot, tapi ada baliho yang lainnya tidak dicopot secara terang loh. Itu satu Indonesia Bang Noel. Itu pun anggota partai itu mungkin nggak sebanyak balihonya itu. Gini saya kasih kesempatan. Ya, dijawab Bang Noel. Gini. Soal abdesi dan juga baliho yang dicopot lagi-lagi. Jangankan Ganjar, saya juga dicopot baliho saya. Saya nggak protes tuh. Kemudian persoalan Kapolsek yang efek dinarasikan itu bentuk intimidasi, itu juga salah. Ketiga, persoalan perangkat desa kemarin yang hadir dan saya hadir loh di acara itu silaturahmi nasional. Orang mau bersilaturahmi kok malah di acaranya memberikan dukungan Bang Noel. Soal ada fotonya juga mereka, hak konstitusional mereka. Masa kita larang sih? Nggak boleh begitu kita juga harus menyampaikan kepada rekan-rekan mereka itu hasil itu hasil kepala desa itu hasil pemilihan itu bukan jabatan lain yang harus kita jabatannya jabatan
jabatan fungsional itu jabatan politik. Mereka prosesnya Itu mau elected loh. di dalam Jadi jangan undang-undang sampai itu salah. Maksud dilarang. saya gini lah, Ya, pasal coba bicara tentang 28 dulu. gagasan-gagasan, bicara tentang Kita juga bagaimana menyampaikan demokrasi gagasan ke depan kita lebih siap baik. Indonesia Kalau soal laju kecurangan gitu kita loh. Baik. sepakat, kita Kalau menolak memang ada kecurangan. dugaan Soal mobilisasi pemilu perangkat jujur dan adil, desa kita menginginkan dari itu. timnya Bang Roni, apakah sudah melaporkan itu, Bang Roni? Ya, ini kita sedang menyusun data-data karena kan kita mendapatkan juga kan informasi-informasi bagaimana mobilisasi tersebut. Karena buat kami sangat tiba-tiba bisa ngumpul puluhan ribu kan gitu. Kita lihat bagaimana. Dan ini kan sudah terlihat secara kasat mata ya, Mbak Sylvia. Ini kita Oke. sedang kumpulkan bukti-bukti. Tetapi sekali lagi Mbak Sylvia, tadi Bang Gus Zabilu menyampaikan bahwa perlunya juga Bawaslu berperan aktif gitu loh. Jadi juga penyelenggara, pengawas juga pun harus peran aktif gitu. Dan juga saya sepakat sama Gus bahwa ini proses pemilu jangan juga kita terlupakan di bawah ini kan biaya ekonomi, kemudian biaya bahan pokok tinggi, sampai kita bisa melupakan proses-proses kebutuhan di masyarakat dengan proses pemilu. Harusnya ini kan Oke. tugasnya Pak Presiden ini kan melihat Baik. bahwa kebutuhan ekonomi juga di bawah ini mereka benar-benar bagaimana mereka membutuhkan, kemudian Oke. bahan pokok ini harganya naik. Nah, ini kan harusnya kita perhatikan juga bersama gitu loh. Oke, Gus Jazilul, saya ke Anda lagi. Gus, kita masih berbicara Ya. apakah Pilpres 2024 itu dalam tekanan atau sekedar terbawa perasaan begitu ya. Capres Anda bilang bahwa tekanan yang dirasakan oleh pasangan Amin itu belum apa-apa dibandingkan tekanan ekonomi yang dialami rakyat. Apakah dengan pernyataan itu Anies itu ingin menyampaikan bahwa kubu Amin tidak mau banyak mengeluh soal tekanan yang dihadapi dari penguasa dan memilih fokus bekerja untuk rakyat? Apakah itu pesannya? Ya, persis. Jadi pasangan Amin melihat bahwa proses pemilu itu selalu melibatkan tekanan. Ada juga kecurangan. Nah, di zaman Orde Baru, kecurangan lebih banyak intimidasi. Banyak kiai yang waktu itu dicekal, tidak boleh bicara, bahkan sekarang secara fisik. Kalau hari ini masyarakat yang ada pada hari ini di era kebebasan, yang kata Pak Nul, silakan publik menentukan pilihannya. Iya, publik akan memilih pilihannya. Namun ketahui bahwa masyarakat kita masih banyak yang lapar, pengangguran banyak yang masih tinggi. Oleh sebab itu yang terjadi itu adalah bukan intimidasi kecurangannya. Tekanannya bukan lagi menakut-nakuti. Jadi tidak ada mungkin ketakutan, Pak Nul. Yang kita takutkan itu masyarakat memilih berdasarkan sembako, bukan berdasarkan akal sehat. Kami tidak menuduh pasangan yang manapun karena memang kondisi masyarakat kita seperti itu. Oke. Masih ada kurang lebih 25 juta masyarakat kita yang miskin. Dia harus punya nggak independensi untuk memilih. Nah, hari ini memang masyarakat melihat, ada pasangan yang kuat karena memiliki semua perangkat. Saya pikir tidak mungkin berani sama Pak Roni untuk melakukan intimidasi, saya yakin. Karena semuanya sudah pegang kamera. Tapi rayuan, transaksi, itu akan terjadi. Itu yang dikeluhkan oleh Pak Anies. Mudah-mudahan yang narasi perubahan, yang ikut narasi perubahan, berpikir dan memilih dengan akal sehat. Baik, kalau begitu. Visi dan Oke, misi, Gus. bukan Ya. karena gizi. Kira-kira begitu. Baik. Oke, terima kasih Gus. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi semua pesan dari masing-masing kubu sudah kami tangkap. Terima kasih Gus Jazilul, Bang Roni, dan juga Bang Noel sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.